Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita yang sudah hadir dan senantiasa berbagi ilmu dengan kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ahmad Lutfi Fatullah yang selalu setia menemani dan menyampaikan ilmu kepada kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sehat ya Dokter ya? Alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah akan memasuki hal yang membatalkan wudu tema kita. Iya. Kalau kemarin masih sunnah wudu, sekarang udah mulai batal. Iya, sekarang udah mulai yang batal-batal nih. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Beliau adalah sebagai rektor IIKI ya. Kiai, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang Kiai bisa hadir di sini. Alhamdulillah, baik. Sekaligus berbagi ilmu kepada kita semua juga nih. Insyaallah, mudah-mudahan. Nah, di studio juga sudah ada. Ini kelompok pengajian dari Majelis Talim Nurul Falah Pondok Bahar Karangtengah Tangerang ya, pimpinan Ibu Hajah Munawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya udah pada makan belum? Nah, ya itu penting tuh. Tapi jangan pada makan habis itu ngantuk nih. Nah, kita pagi-pagi ya udah hadir di sini, sungguh sangat luar biasa, akan berbagi dengan para pemirsa yang ada di rumah. Dan kita masuki tema kita apa tadi? Yang membatalkan. Ini penting banget. Karena biasanya kalau ibu pengajian kan masjid tuh rame tuh. Biasanya kalau dengerin pengajian sambil ngemil, betul gak? Pas udah ngemil gitu kan waktu masuk waktunya sholat. Nah, terus rame-rame pada wudu tuh. Akhirnya apa? Antri. Nah, apakah ini yang termasuk membatalkan wudu? Iya. Nah, ini akan kita pelajari ya Dokter ya. Kemudian juga nanya, Mas Agus, katanya makan itu kan katanya nggak ngebatalin wudu, tapi masalahnya yang saya makan adalah jengkol sama pete katanya. Ini kira-kira wudunya batal kagak nih? Nah, ini juga masalah sebenarnya. Itu yang nanti akan kita bahas ya bersama. Iya. Nah, itu namun bukan gimana satu ya? Episode, ada beberapa episode. Oh Dan iya, semuanya dibahas hari ini ya. Tidak kita tuntaskan. Iya, tidak dituntaskan. Nah, artinya ada beberapa pertanyaan pasti akan muncul di tengah-tengah masyarakat, itulah yang akan kita jawab nanti. Betul. Baik, sebelumnya sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Ami Wahab, dan juga Sari Tilawah oleh Saudara Rusmiati akan membacakan surat Al-Maidah ayat 6. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memasuki seperti biasa nih, pada bagian awal ini kita akan menghimbau ya, dokter, kepada pemirsa yang ada di rumah yang barangkali pada saat ini sedang mendapatkan bonus, ya bonus awal tahun gitu. Di sini banyak bonus nggak, Bu? Dapat, Bu, ya? Bonus dari siapa, Bu? Bonus, bonus dari suaminya katanya. Nah, insya Allah ya Anda bisa mengikuti program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan ke rekening Bank Syariah Mandiri di 70329024993 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia, dan bisa kemudian mengkonfirmasi di 0818996994. Baik, kita pengen tahu lagi nih, dokter, kemudian di awal memasuki tahun 2013 mungkin sudah dipersiapkan juga ya program-program apa dari pemanfaatan dana ini? Yang alhamdulillah kita sudah selesai nih, Mas. Ya. Ini tinggal nunggu launchingnya doang, mungkin awal Maret ya. Sudah jadi, tinggal launchingnya aja. Quran Al-Hadi versi 2. Versi 11 lah, namanya 11. Di situ orang tinggal klik, ada tafsir Jalalainnya, ada tafsir Ibn Katsir aslinya, ada asbabun nuzulnya ada. Ini dia luar biasa. Ya, teks ini terjemahannya juga ada pasti. Terjemahannya ya? Udah pasti ada lah kayak ada, biasa. Iya, terjemahannya ada. Jadi sudah lebih lengkap lagi. Dan kemarin bulan November, bulan Desember itu kita keliling dan kita sudah bagi-bagikan ke kampus-kampus. Beberapa kampus, UIN Makassar sudah, YIN Solo sudah, YIN Serang. Nah, itu kita datangi sesuai dengan amanahnya, ini kita kasihkan free. Nah, itu bisa diinstal di mana aja tuh, dokter? Diinstal di laptop bisa. Laptop di PC bisa. PC bisa. Bahkan di internet bisa. Smartphone gitu? Smartphone belum selesai. Belum, ya? Belum selesai.
Ya, iPad belum juga ya? Belum selesai. lagi diusahakan. Nah, Iya, dan iya, yang ini bagi teman-teman santri, ustadz, para kiai yang ingin rujukan secara mudah, buka aja di internet PID, Iya. Pusat Kajian Hadis. PID maksudnya Perpustakaan Islam Digital, Pusat Kajian Hadis. Perpustakaan Islam Digital Iya, ya? disingkat PID Pusat Kajian Hadis.com. Nah, itu 7.000 jilid sekarang udah nambah, Ustaz. Subhanallah. 7.000 jilid tinggal klik doang. Mau nyari apa tinggal klik. Nah, ini kan Pak Rektor nih. Nah, Pak Asian Pak Rektor. Nanti anak pasca mau nyari referensi, tinggal klik aja. Nggak usah ke perpustakaan mana-mana lagi. Dari rumah bisa. Dan tidak ada lagi alasan tidak ada bukunya. Masya Allah, pemirsa, ini sungguh sangat luar biasa ya. Saya pikir satu hal yang terobosan yang dilakukan oleh Dr. Lutfi juga dengan tim ya di Pusat Kajian Hadis ini patut diapresiasi oleh kita semua. Dan ini atas apa yang Anda berikan. Jadi dana yang Anda berikan sebesar 50.000 yang mungkin dalam pandangan banyak orang itu tidak ada harganya, tetapi apabila itu dikumpulkan ya kemudian disatukan, dibuat sebuah program, subhanallah, tadi adalah salah satu hasilnya. Belum lagi dengan program-program yang lain. Insya Allah nanti programnya akan kita sampaikan lagi pada episode yang mendatang. Baik, sebelum kita masuk pada kajian kita akan jeda dulu untuk menyimak yang satu. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Saya kira yang di rumah juga sudah siap-siap, karena Alhamdulillah dokter, banyak sekali ketika saya jalan ke daerah kemana-mana ini selalu di dokter yang mendapatkan salam gitu. Jadi saya sampaikan sekarang ini Brunei juga. Brunei ya, kemarin datang ke Pusat Kajian Hadis dan mengatakan banyak orang Brunei yang nonton acara kita. Orang Brunei, bukan orang Indonesia ya. Brunei, bukan orang Indonesia yang di Brunei ya, bukan, orang Brunei asli ya. Jadi itulah namanya ilmu itu lintas sektoral ya, lintas wilayah. Baik, kita akan masuk kajian kita. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu yang sebelah kanan saya yang membacakan hadis nanti adalah Ustazah Isna Ulia Aziza. Nah, saya kira langsung saja dokter ya untuk memulai pengajian kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan kaji lagi. Kita sambung lagi kajian kita di Sahih Bukhari. Bagi yang ingin buka Sahih Bukharinya bisa lewat internet ya. Pusat Kajian Hadis, nah PID tadi, Pusat Kajian Hadis, langsung kebuka, Mas. Langsung kebuka Sahih Bukhari ini di halaman, kalau di situ halaman 57 yang buka internet. Ini babnya adalah bab man lam yarul wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad dubur. Bab ada yang berpendapat bahwa tidak membatalkan wudhu kecuali yang keluar dari dua lubang. Nanti ada lagi bab-bab yang lainnya lagi. Ini bab yang pertama dari episode yang membatalkan wudhu. Nah, ini hadisnya seperti apa? Kita akan dengarkan dulu. Nanti kita kupas satu persatu. Ya, silakan bagi pemirsa boleh lihat di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu malam yaral wudu'a illa minal makhrajaini minal qubuli wad duburi. Wa qaulullahi ta'ala aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it. Wa qala Atha fi man yakhruju min duburihi ad-dud aw min dzakarihi nahwu al-qamlah yu'idu al-wudu'a. Wa qala Jabir bin Abdullah idza dhahika fi shalah a'ada shalah wa lam yu'id al-wudu'a. Wa qala al-Hasan in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Wa qala Abu Hurairah la wudu'a illa min hadasin. Wa yudhkaru an Jabir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghuswati dhatir liqa' farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-dam faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi. Wa qala al-Hasan ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa ahlul Hijaz laisa fid dam wudu'un. Wa asara Ibnu Umar
bathrotan fakharaja minha ad-dam walam yatawaddo. Wa bazaqa ibnu Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Wa qala ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajim laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Diteruskan, qala. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin qala haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjidi yang tadirus salata ma lam yuhdis. Faqala rajulun arjamiyun mal hadasu ya Aba Hurairah qala as-sautu yakni ad-dartah. Baik, kita lihat dulu terjemahannya di layar kaca. Bab pendapat bahwa tidak perlu berwudu kecuali yang disebabkan dari yang bersumber dari kubul dan dubur, dari depan dan dari belakang. Ini terus terjemahan muqaddimahnya. Kali ini Imam Bukhari panjang sekali muqaddimahnya. Pertama dengan firman Allah, kedua dengan perkataan-perkataan dari para sahabat maupun para tabi'in. Allah berfirman, atau seorang dari kalian kembali dari tempat buang air, atau berpendapat bahwa jika ada cacing yang keluar dari dubur atau kutu atau sejenisnya dari zakar, maka wajib mengulang wudu. Jabir bin Abdullah berkata, apabila seorang tertawa dalam sholat, maka dia mengulang sholat dengan tidak mengulang wudu. Al-Hasan berkata, barang siapa yang menggunting rambut, kuku, membuka alas kaki, maka dia tidak diwajibkan mengulang wudunya. Maka dia tidak diwajibkan mengulang wudunya. Abu Hurairah berkata, tidak diwajibkan berwudu kecuali apabila berhadas. Diceritakan bahwa Taus Muhammad ibn Ali atau serta penduduk Hijaz berkata bahwa tidak diwajibkan berwudu jika ada darah yang keluar. Ibn Umar mengeluarkan isi bisul sehingga keluar darah dan beliau tidak berwudu. Ibn Abi Aufa meludah yang terdapat darah dalamnya dan beliau melanjutkan sholatnya. Ibn Umar dan Al-Hasan berkata bahwa bagi yang melakukan hijamah tidak diwajibkan mengulang wudunya kecuali mencuci tempat di hijamahnya itu, di bekamnya. Ya. Nah, hadis itu belum hadis tuh. Nah, sekarang hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat selama dia di masjid menunggu sholat dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki non-Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu buang gas. Ini manfaatnya banyak banget ya. Ini belum muqaddimah. Ini baru awalnya doang. Imam Bukhari sudah mengedepankan kepada kita. Itu banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah pendapat beliau sendiri bahwa orang tidak batal kecuali keluar dari depan dan dari belakang. Kalau depannya itu apakah harus air ya? Yang depan apakah harus air? Yang belakang apakah harus, mohon maaf, kotoran, bahasa kasarnya tai ya, mohon maaf ini. Enggak. Ternyata kalau misalnya dud juga batal, Bu. Kalau dud itu cacing ya. Kalau cacing, kalau depan ada batu dari depan kadang-kadang ada batu ya. Iya, betul. Orang yang kencing batu kan keluarnya batu. Apakah batal? Karena keluarnya dari depan, yang satunya keluar dari belakang, maka tetap batal. Apapun yang keluar dari depan dan dari belakang, maka dia membatalkan wudu. Kalau darah gimana? Banyak sekali ulama-ulama, Ibn Umar dan lain-lainnya mengatakan darah tidak membatalkan wudu. Termasuk orang yang dihijamah, dibekam. Dibekam kan mengeluarkan darah. Ini tidak wajib wudu. Yang kalau ketawa lagi sholat, maka sholatnya yang diulang, sholatnya yang batal, tapi wudunya tidak batal. Ini di muqaddimahnya. Di muqaddimahnya ada perdebatan seperti itu, ada pendapat seperti itu. Lantas di hadis yang pertama, Imam Bukhari bukan mengatakan soal batal wudu, tapi soal menjaga wudu. Beliau kan hadisnya la yadalul abdu fi sholatin maka nafil masjid yantaziru sholat. Seorang itu tetap dihitung sholat selama dia ada di masjid menunggu sholat. Contoh, saya habis sholat nih, saya habis sholat maghrib, saya nunggu isya, saya masih punya wudu, sampai saya tunggu sampai isya, maka pahalanya itu saya dihitung sama dengan saya sholat sepanjang waktu tuh.
sepanjang dari maghrib sampai isya. Berapa pahala sholat? Kan besar sekali. Maka saya duduk di masjid iktikaf itu menunggu sholat, dianggap saya sholat. Apa yang ingin Imam Bukhari sampaikan? Sebelum kita masuk bab batal, jaga dulu baru soal batal. Artinya yang kita pentingkan adalah kalau batal, tolong balikin lagi. Tolong jaga wudunya. Kenapa jaga wudunya? Ntar pahalanya besar sekali. Kita nggak sholat aja kalau punya wudu, kita duduknya di masjid, itu bisa dianggap sholat. Padahal kita nggak sholat. Kalau nggak wudu lain lagi ya. Kalau hanya di masjid nggak pakai wudu, nggak dihitung. Nggak dihitung sebagai dalam sholat. Nanti kalau umpamanya dia nggak punya wudu di dalam masjid, nggak dihitung iktikaf. Jadi kalau batal harusnya wudu lagi ya. Harusnya wudu lagi. Masya Allah. Nah ini di hadis yang pertama. Nah Imam Bukhari ingin menyampaikan bahwa sebelum kita masuk ke bab membatalkan, tolong jaga dulu. Jaga dulu wudunya. Nanti kalau batal segera lagi ulangi wudunya agar pahala yang kita peroleh banyak. Itu. Subhanallah, luar biasa Dr. Hasan. Barangkali Kiai bisa nambahin lagi ya bahwa penghargaan Islam terhadap kebersihan wudu ini sungguh sangat luar biasa dan bahkan mendapatkan pahala seperti orang itu sholat kalau menunggu saja. Nah barangkali ada poin-poin penting lainnya yang ingin disampaikan. Ya, pertama bahwa seorang muslim itu yang paling bagus adalah selalu menjaga rasa kerohaniahan di dalam dirinya sendiri. Orang kalau sudah mau wudu itu kan berarti ada niat untuk apa? Lillahi ta'ala. Itu sudah memasuki unsur rohani itu. Kemudian membasuh berarti mensucikan wajahnya, membersihkan tempat-tempat yang biasa itu kotor pada saat kita bekerja. Berarti kita artinya apa? Kita selalu menjaga unsur-unsur nilai-nilai kerohanian yang ada pada diri kita sendiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berwudu selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholatnya atau menunggu sampai datangnya waktu sholat lagi, berarti dia itu selalu dalam kondisi rohani yang terus menerus. Dan para malaikat akan selalu mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Yang doa itu malaikat. Ya, kalau yang malaikat yang doa ya luar biasa itu. Allah akan mengatakan Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah dia rahmatmu. Nah ini karena apa? Karena seorang yang berada pada musola, pada masjid, pada tempatnya di rumahnya misalnya, dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Allah memberikan penghormatan bagi mereka yang selalu menjaga keadaan rohanian yang ada. Oleh karena itu, sebagian sahabat juga seperti sahabat Bilal, itu kalau seandainya batal, wudu lagi, habis wudu terus sholat 2 rakaat lagi, sampai pada satu saat Nabi itu mengatakan, wahai Bilal, kenapa engkau itu mendahului saya masuk ke sorga? Kata Bilal, saya itu tidak pernah wudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Lah kata Nabi, inilah yang menyebabkan kamu itu mendahului aku masuk ke sorga. Jadi ini maksudnya apa? Seorang muslim itu adalah seorang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wudu. Wudu ini ada kesucian rohani, ada juga kesucian jasmani. Subhanallah, luar biasa Ibu ya. Jadi kalau orang yang terjaga wudunya, sekarang saya mau tanya, apa bedanya kalau yang belum wudu sama yang sudah wudu, Bu? Ya, kalau wudu lebih tenang nggak? Lebih tenang kan? Bener, Bu. Jadi kalau di antara ibu ada yang marahin anaknya, tiba-tiba gitu, bawain aja ember, Bu, isinya air. Kenapa suruh wudu? Jangan siramin ya. Tapi suruh wudu. Suruh wudu. Itu iya, dokter ya? Betul. Nah, barangkali ada lagi yang mau ditambahkan, dokter. Kita nambah masuk ke babnya dulu. Oh, bab berikutnya. Karena tadi itu muqaddimah. Muqaddimah bukti kearifan Imam Bukhari. Iya. Kearifan Imam Bukhari dalam menyebutkan hadisnya, beliau nggak langsung to the point, akan tapi pakai muqaddimah dulu. Dan muqaddimahnya luar biasa. Jadi muqaddimahnya itu pendapat dari Imam Bukhari dan satu hadis. Hadisnya pun bukan hadis yang di bab. Iya. Nah, hadis yang di bab ini kita dengerin. Silakan dibaca, pemirsa bisa melihat layar kaca. Iya, silakan.
Wabihi ilahi qol haddatsana Abul Walid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah aniz Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya. Artinya apa? Kita lihat artinya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu membatalkan sholat hingga kamu mendengar suara atau mencium bau. Janganlah kamu membatalkan sholat hingga kamu mendengar suara atau mencium bau. Ini makna teks hadisnya. Kita lihat dulu sanadnya. Sanad hadis ini kata orang hadisnya dhaif nih. Kenapa? Karena ada yang mubham. Mubham nggak disebutkan namanya. Ammuhu adalah pamannya. Pamannya siapa? Siapa nama pamannya? Nah, bagi orang yang tidak ahli hadis ada yang mengatakan ini dhaif karena ada yang mubham. Tapi kalau misalnya orang yang ahli hadis, enggak. Karena dia tahu pamannya Abbad ibn Tamim ini siapa. Nah kan udah tahu, berarti bukannya mubham. Di sini beliau menyebutkan dari pamanku. Pamanku yaitu Abdullah bin Zaid. Nah, ulama hadis pada tahu. Nah, isinya apa? Isinya tadi. Isinya kok bukan wudhu. Jangan kamu membatalkan sholat kamu sampai kamu mendengar suara. Ya. Mendengar suara. Ini kan berarti sampai kita dapati ada angin ya. Ada angin. Ada dua hal. Karena wudhu itu kan syaratnya sholat. Kalau misalnya kita nggak punya wudhu, maka sholat kita batal. Nah, di teks hadis ini berarti yang membatalkan wudhu adalah kentut atau buang air besar. Jadi kentut membatalkan wudhu, otomatis karena wudhunya batal, sholatnya juga batal. Betul. Jadi kentut itu nggak batalkan sholat sebenarnya dokter ya? Nggak batalkan sholat. Iya kan wudhu itu nggak batalin sholat, tapi nggak batalin wudhu. Betul mas. Ya silakan terusin dokter. Ya itu ini ada mukadimahnya itu di hadis yang ini. Di hadis yang selanjutnya biar lebih jelas ya. Apa aja yang membatalkan wudu? Baca satu hadis lagi. Wabihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir anil A'mash an Mundhir Abi Ya'la As-Sauri an Muhammad bin al-Hanafiyah qala Ali kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu warwahu Syu'bah anil A'mash. Baik. Kita lihat lagi teks hadisnya. Ali berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan mazi. Karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah, maka aku suruh Miqdad ibn Aswad untuk bertanya. Lalu pun dia bertanya. Rasulullah SAW kemudian menjawab, diwajibkan berwudu. Artinya kalau orang keluar mazi itu membatalkan wudunya. Kenapa membatalkan wudu? Ternyata mazi itu kan keluarnya dari depan. Mazi itu apa? Hampir seperti mani. Kalau mani keluarnya dengan syahwat, mazi tidak. Jadi kapan aja bisa keluar kali ya, tergantung kondisi orang ya dokter Iya, ya. kadang-kadang orang habis olahraga sering keluar mazi. Nah, Ali radhiyallahu anhu itu adalah orang yang sering seperti itu. Dia, mohon maaf, beda antara kencing, mazi dengan mani. Kencing itu cair banget, mazi agak kental tapi warnanya putih. Kalau bening maksudnya? Iya, putih bening. Iya. Kalau mani agak ke kuning-kuningan, dia lebih kental lagi. Iya. Tahu Bu ya? Paham gitu. Ya, baik, ini kita harus break dulu dokter. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Nah, tetap bersama kami. Saya yakin juga yang pemirsa di rumah nih masih terus pengen tahu juga. Sabar dulu, tahan dulu, karena setelah ini kita akan kembali masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, tadi sudah
Kita dengarkan penjelasan dari dua narasumber kita. Sekarang kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Bu, siapa yang mau nanya? Ayo dari sebelah kiri dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, Ya. Pak Kiai, Mas Agus. Kami dari Majelis Taklim Nurul Falah Pondok Bahar Karangtengah ingin bertanya suatu hal. Seperti tadi Pak Ustadz telah katakan bahwa kita seandainya keluar sesuatu dari kemaluan kubul atau dubur, itu membatalkan wudhu kita. Salah satunya juga yang dikatakan maji Pak Ustadz ya. Nah, saya ada juga yang dikatakan wadi. Yang saya ingin tanyakan adalah apa perbedaannya maji dengan wadi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Masenah dari Majelis Taklim Nurul Falah, Tangerang, Banten. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kalau mandi hadas besar biasanya disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu Pak Ustadz. Ya, yang saya mau tanyakan, bagaimana niat berwudunya, sedangkan kalau wudu itu kita mengangkat hadas kecil. Kalau untuk mandi kan kita mengangkat hadas besar. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya masih ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sama Dokter Pak Lutfi ya, Pak Dokter Lutfi ya. Iya, tadi sudah dijelaskan ya bahwa yang membatalkan wudhu itu kan yang mengeluarkan apa istilahnya, yang keluar dari dua jalan tuh ya, dubur dan kubur. Sekarang saya mau nanya, biasanya ibu-ibu kan keluar ini Pak, keputihan begitu Pak. Betul. Ya, gimana menurut Pak Ustadz? Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eti dari Majelis TK Nurul Falah Pondok Bahar. Saya mau bertanya masalah sholat Pak. Kita sholat nih satu rakaat atau 2 rakaat. Terus tiba-tiba kita nih ini gimana ya, kayaknya rasanya ada yang tapi keluar tapi enggak gitu ya. Rasanya ragu gitu Pak Ustadz. Gimana tuh masalah sholat kita? Oh, ragu ada yang anginnya keluar atau enggak gitu ya? Itu rasanya. Ragunya pas sudah sholat tuh ya? Gitu. Bagaimana sholat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 4 pertanyaan. Silakan dokter atau Kiai mau jawab. Saya jawab separuh, Pak Kiai jawab separuh, sambil saya kasih isyarat hadis yang berikutnya. Ya. Ini tadi soal, kan tadi dibilang yang keluar dari depan dan dari belakang membatalkan. Tadi kan keputihan keluar dari depan. Maka keluar keputihan berarti kan keluar dari depan berarti batal. Nah, ada yang tidak keluar tapi batal. Nah, ini hadis yang 179. Silakan lihat di tag hadis di sini. Nggak usah dibaca biar kita karena waktunya. Ini ada orang bersenggama tapi belum keluar. Apakah dia membatalkan, apakah wajib mandi atau cuman wajib wudu? Kalau wudu juga belum keluar, maka apakah wajib wudu? Nah, teks hadis ini Utsman berpendapat bahwa dia tidak wajib mandi tapi wajib wudu, sekalipun belum keluar. Di teks hadis yang 180 begitu juga. Nanti di teks hadis yang lain itu keluar atau tidak keluar sudah wajib mandi. Ini kan karena kita baca Sahih Bukhari ya. Di Sahih Bukhari teks 179 dan 180, orang yang bersenggama, suami istri bersenggama dan suaminya belum mengeluarkan apa-apa, maka apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi, tapi wudunya batal sekalipun tidak ada yang keluar. Istrinya juga sama? Ya, dua-duanya begitu. Cuman ini hadis ini dinasah atau nanti diambil yang lebih kuat lagi niatnya izal takol khitanani.
Faqad wajabal ghusl. Kalau dua yang dihitan udah saling ketemu, mau keluar nggak keluar, udah wajib mandi. Ada lagi teks hadis di Sahih Bukhari, idza qa'ada baina fahizal arba'ah summa jahadaha. Ya, ada orang yang sudah duduk di atas 4 paha, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib mandi, baik keluar maupun tidak keluar. Nah, kesimpulannya apa? Yang keluar tuh jawaban buat pertanyaan keempat dan pertanyaan ketiga. Kalau udah keluar, maka batal. Kalau nggak keluar kecuali jima, maka batal. Termasuk angin tadi. Kalau emang nggak ada anginnya, maka jawabannya adalah riwayat 176, riwayat Abu Hurairah. Nggak yakin keluar angin, ya nggak batal. Tapi kalau ada merasa ada angin yang sudah keluar atau kedengaran suaranya, maka batal. Iya, kalau kedengaran suaranya sih udah ketahuan pasti. Ya, Kiai, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, memang kita harus mengerti tentang hal-hal yang membatalkan wudu, sehingga kita bisa tahu kapan kita boleh sholat, kapan kita bisa membaca Al-Quran, kapan kita bisa tawaf, dan lain sebagainya, hal-hal yang mengharuskan kita mempunyai wudu. Nah, hal yang tadi ditanyakan, apa bedanya antara mani, madhi, dan wadi? Memang di dalam kajian-kajian kita fikih ada perbedaan. Kalau mani itu adalah satu cairan yang keluar dari seorang lelaki, ya, biasanya disertai dengan rasa nikmat, begitu. Allah itu memberikan anugerah kepada kita kaum lelaki, ya, agar supaya bisa berhubungan dengan istrinya, itu dikasih bonus sama Allah, yaitu berupa rasa nikmat. Sebab kalau tidak ada rasa nikmat itu nggak mau ngulangi lagi tuh. Ngapain itu, malah bikin badan menjadi lemes gitu. Iya. Nah, yaitu mani. Nah, mani ini ya dalam pembahasan yang lain, apakah itu najis, apakah itu suci? Kalau Imam Malik itu kan najis, kalau Imam Syafi'i itu tidak najis. Artinya apabila ada mani di dalam sarungnya bapaknya, kemudian sholat dengan sarungnya itu, ya nggak apa-apa, begitu. Ini mani. Kalau madhi itu adalah cairan yang keluar dari zakarnya seorang lelaki, yang biasanya itu adalah karena syahwat. Ada seorang pemuda yang memikirkan kepada seorang pemudinya, pacarnya, atau apa begitu, sehingga akhirnya nggak tahan tuh, akhirnya keluarlah cairan yang kental itu, yang putih warna. Jadi karena memikirkan sesuatu yang bersifat syahwat. Lah ini nggak tahu ini. Menghayal. Karena menghayal, ya, karena menghayal. Imajinasi, ya. Luar dalam. Nah, sekarang sih ada orang yang menghayal terlalu sehingga akhirnya mengeluarkan cairan yang kental dan putih. Nah, itu karena madhi itu adalah karena syahwat. Ada lagi yang satu cairan yang namanya wadi. Dan wadi ini biasanya keluar karena telah membawa beban yang berat, begitu ya. Beban yang berat karena olahraga dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada cairan-cairan yang keluar. Nah, itu semuanya itu adalah najis, ya, kecuali mani, khilaf bainal ulama. Jadi hal ini yang perlu kita jadi beritahukan juga kepada bapak-bapak yang masih belum tahu artinya begitu. Jadi kalau kadang-kala itu kan bapak-bapak sudah punya istri, ya kan? Baca punya istri, tahu-tahu istrinya itu sedang palang merah. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak coba? Menghayal, bercumbu rayu. Nah, tidak sampai mengeluarkan mani. Nah, yang semacam ini yang keluar daerah yang cairan yang kental itu namanya madhi. Lah, Imam Ali, sahabat Ali ini adalah rajulan madza'an. Coba, istrinya sahabat Ali siapa? Siti Fatimah. Nggak tahu ini Siti Fatimahnya karena palang merah atau bagaimana. Sahabat Ali selalu keluar saja madhinya. Karena
Karena apa? Karena malu bertanya kepada mertuanya sendiri, yaitu Kanjeng Nabi. Akhirnya disuruhlah salah seorang sahabat yang lain. Dan ini adalah merupakan satu hal yang bagus sekali. Ingin mengetahui hukum karena malu, ada rasa malu tidak menghentikan dia untuk mengetahui hukumnya bagaimana ini dengan keluarnya madhi dari. Tadi kalau seandainya orang syak apakah dia keluar atau tidak keluar, maka di dalam di dalam hadis atau di dalam hadis ya, da' ma la yaribuka illa ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang menjadikan kamu itu ragu, ya, ambillah kamu yang tidak. Asal al-aslu baqa'u makana ala makana, itu kata orang usul fikih. Jadi kalau seandainya sudah yakin wudu, kemudian tidak yakin batal, maka yakinilah bahwa wudu inilah yang masih ada. Jadi kita tidak perlu lagi ragu bahwa kita masih tetap sholat. Insya Allah sholatnya masih tetap sah, karena kita apa? Karena kita yakin bahwa kita sudah wudu. Wudu itu yakin. Sementara keluarnya kentut itu adalah sesuatu yang masih ragu, maka yakin inilah yang harus didahulukan. Nah, kentut itu juga ada kentut yang kecil, ada kentut yang besar, ada kentut yang bau, ada kentut yang tidak bau. Jadi dalam hadis itu adalah sesuatu yang biasa, yang jelas. Malam yasma' sautan au yajidarihan. Yajidarihan artinya apabila kentutnya itu kentut yang bau. Pernah nggak, Bu? Ada kentut yang tidak bau, tahu nggak itu? Ada kan? Jadi yang penting ada kentut, baik kentutnya besar ataupun kentutnya kecil, lah itu sudah membatalkan wudu. Ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana orang yang junub ya? Itu orang yang junub itu kan sunnahnya dia itu membasuh kubulnya terlebih dahulu, baik suami maupun istri. Itu yang harus didahulukan itu adalah membasuh zakarnya dulu, membasuh kemaluannya dulu, baru kemudian wudu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu nawaitul wudu lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Kemudian barulah membasuh bagian yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, sampai semuanya itu dibasuh semua, air itu sudah merata semuanya. Kemudian barulah di nomor 3 ya, 3 kali. Dan setelahnya itu sudah, berarti kalau sudah hadas gede itu sudah hilang, hadas kecilnya juga ikut hilang juga. Otomatis. Itu otomatis. Oke, maaf tadi saya mau tanya, kalau ketika dalam apa tadi, kalau laki-laki kan ada keluar cairan ketika dalam berhubungan. Kalau perempuan gimana? Ya, jadi pernah sebagian sahabat Nabi, istri Nabi itu perlu juga kita tanya soalnya. Iya. Ummu Aiman yang nanya. Iya, Ummu Aiman begitu. Jadi saya mewakili loh, Bu nih. Malu kan nanya kan? Saya nanya makanya. Jadi apa namanya itu, seorang itu harus wajib mandi apabila dia itu bisa melihat melihat cairan. Sebagian sahabat itu Ummu Aiman itu hal al-mar'atu ma'an. Apakah perempuan itu melihat atau keluar mandi juga? Kata Nabi, famin aina yakunu syabah? Famin aina yakunu syabah? Dari mana adanya seorang anak itu menyerupai ibunya, menyerupai ayahnya? Itu jelas karena adanya unsur air yang ada pada diri kaum perempuan. Hanya saja kaum perempuan itu serba ketertutupan. Kalau laki itu kan keluar. Jadi pada waktu keluar mandi, ya kaum lelaki itu kelihatan air mandinya itu. Tapi kalau perempuan karena di dalam sehingga akhirnya tidak kelihatan. Tapi yang ada adalah terasa bahwa perempuan itu telah mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Yang ngerasain perempuannya. Yang ngerasain perempuannya. Ya, silakan. Dan ini yang kita yang paling banyak ya. Sekarang ini kan remaja banyak yang jerawatan. Banyak yang jerawatan atau ada bisul. Kan bisul nanti bisa dikiaskan dengan jerawat. Iya. Kalau gimana kalau umpamanya jerawatnya dites lah, diapain lah? Apakah itu membatalkan wudu?
ini Abdullah bin Umar mengatakan tidak. Sahabat-sahabat berperang ada lukanya, itu pun lukanya tidak. Berarti memencet jerawat tidak membatalkan wudu. Kalau itu kelihatan agak jorok gitu ya. Apalagi bisul kan, dokter. Ini kan masalahnya masalah fikih, Pak. Masalah fikih. Terpaksa kan kita harus omongkan. Kalau misalnya Mas Agus nggak melakukan, oke. Tapi ada beberapa orang kan yang melakukannya itu. Ya. Lantas kalau melakukannya, dia udah di tengah nih. Di tengah orang lagi khutbah Jumat, dia main-main begini. Ya, lagi Jumat, tahu-tahu berdarah. Apakah membatalkan? Dia harus keluar. Ternyata lap aja niannya, dia bisa langsung sholat. Iya. Ini masalahnya adalah karena darah yang ada di apa namanya kukul atau apa ya, itu adalah darah yang sedikit ya. Karena bukan darah yang fahish itu yang banyak begitu. Tapi kalau darah yang masih dibilang masih sedikit, itu adalah sesuatu yang ma'fuun anhu, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya orang yang mengeluarkan darahnya sedikit itu tidak sampai membatalkan. Iya, baik, ini waktu kita sudah semakin mepet ya. Masih penasaran sebenarnya ibu-ibu, nanti ya di rumah juga akan kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Nah, di akhir ini kita akan membacakan hasil dari kuis ya. Iya. Dokter, silakan dokter. Iya. Pertanyaannya kan siapa Abdurrahman yang disaudarakan, atau dengan siapa Abdurrahman bin Auf disaudarakan? Iya. Waktu hijrah itu. Betul. Nah, jawabannya adalah dengan Sa'ad ibn Arabi. Baik. Dan yang berhasil menangkan ya, ini ada beberapa 3 orang. Yang pertama Saudara Iswahyudi di Ungaran, Semarang. Kemudian yang kedua Saudari Hamidah di Puspogiwang, Semarang juga. Dan yang ketiga Saudari Diah Wuryandari, ini dari Cilacap Utara, Jawa Tengah. Baik, nah kita lanjutkan dengan yang berikutnya dokter. Iya. Apakah tadi kentut ya membatalkan sholat? Ya. Apakah buang angin, maaf. Apakah buang angin itu membatalkan sholat? Iya. Apakah buang angin itu membatalkan sholat ya? Baik. Nah, kepada Anda yang ingin menjawab, ya silahkan memberikan jawabannya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, kuis spasi nama spasi jawaban ya. Dan ini langsung ini dikirimkan ke sebentar, ini nomor telepon. Ya, dan insya Allah nanti yang akan memenangkan akan mendapatkan hadiah. Atau lihat saja tadi teksnya sudah ada dikirimkan kemana begitu ya. Takut salah informasinya. Baik, dokter, saya kira waktu kita sudah habis. Mungkin di akhir ada sedikit yang mau disampaikan. Iya. Jagalah wudu. Jaga wudu dan usahakan selalu wudu karena manfaatnya besar sekali. Akan tapi juga kita harus tahu kalau ada yang membatalkan wudu, segera kembali berwudu. Kalau kita nggak tahu yang batalin yang mana, kita belum batal. Akhirnya kita nggak wudu-wudu. Dan ternyata udah ada yang batalin tadi itu kita ini kan ya. Kita kupas sedikit. Insya Allah di episode berikutnya kita ada membahas lagi yang membatalkan wudu. Baik, terima kasih. Demikian saja ya kajian kita pada hari ini. Terima kasih Kiai. Insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang mendatang. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad